Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medila Monika Lista, NPM 13011019191. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung orang dewasa. Baik Pak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan. Silakan berbaring di tempat tidur. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan juga air mengalir. Selanjutnya, saya akan berdiri di samping kanan pasien untuk mengukur tekanan vena jugularis pasien dengan cara meninggikan kepala pasien dengan bantal untuk relaksasi otot sternokleidomastoid. Lalu angkat kepala kasur setinggi 30 derajat. Setelah itu, minta pasien untuk menoleh ke arah yang berlawanan, lalu identifikasi vena jugularis eksternal dan temukan vena jugularis internal dengan senter. Lalu setelah itu, letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik tersebut dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Lalu jarak vertikal ditambah 5 cm sudut sternalis sama dengan tekanan vena jugularis. Selanjutnya adalah menilai pulsasi arteri karotis dengan menilai amplitudo dan juga konturnya. Jangan pernah menekan arteri karotis pasien pada kedua sisi secara bersamaan. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Setelah itu, dengarkan breath arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Letakkan diafragma stetoskop pada arteri karotis pasien. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Selanjutnya adalah pemeriksaan arteri brachialis pasien. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Lalu fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Setelah itu, letakkan tangan di bawah siku pasien dan gunakan jari tengah dan telunjuk untuk merasakan pulsasi pada arteri brachialis pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama-tama lakukan inspeksi dengan cara menentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine yang umumnya titik impuls ini ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Selanjutnya adalah lakukan palpasi dengan menggunakan bantalan jari. Lalu, impuls ventrikel biasanya dapat mengangkat jari-jari. Dan periksalah getaran atau trill dengan pangkal telapak tangan ditekan kuat ke dada. Menilai titik impuls ventrikel kiri dapat dalam posisi terlentang atau apabila gagal dapat mencoba posisi lateral decubitus kiri. Lalu minta pasien buang nafas penuh dan tahan nafas. Untuk menilai titik impuls ventrikel kanan, posisikan pasien dalam posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari pada sela iga 3, 4, dan 5 dan instruksikan pasien untuk menghembuskan nafas kemudian menahan nafas. Selanjutnya adalah lakukan perkusi. Perkusi dilakukan untuk menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung yang biasanya didapatkan sepanjang linea mid clavicularis. Untuk batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Dan batas atas jantung terdapat pada sela iga kedua.
Selanjutnya, pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4. Bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus xiphoideus. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea mid-clavicularis kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas tes untuk edema yang dilakukan dengan cara menekan area dependen seperti tulang kering sekitar 2-3 detik dengan menggunakan jari. Jika edema piting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan bekas jari akan tetap ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.